Shalom buat kita semua. Saya bernama Ida Mariana Octavia Sibarani, mahasiswi Sekolah Tinggi Bibil Pro HKBP. Di sini saya akan membagikan renungan kepada kita semua, dan jangan lupa dukung video ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada orang-orang yang kita kasihi agar semuanya mendapat berkat dari Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Markus 5 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam Alkitab, istilah iman mengacu pada dua hal, yaitu sikap percaya kepada Allah dan sejumlah keyakinan atau ajaran keagamaan. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang dipakai adalah amin. Kita mengenal dan memakai istilah itu sebagai penutup doa atau nyanyian pujian. Dengan berkata amin, kita percaya penuh pada pihak lain yang kuat dan dapat diandalkan, terutama Allah sendiri. Firman dan karya-karya Allah sungguh dapat dipercaya dan dapat diandalkan manusia. Percaya kepada Allah adalah sikap yang sangat penting, sebagaimana diperlihatkan dalam Markus 5 ayat 25-34, di mana seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudari yang terkasih, dunia saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi pandemik global. Satu persatu, korban meninggal akibat terjangkit virus corona. Banyaknya korban jiwa akibat virus corona ini membuat pemerintah di setiap negara tidak siap menghadapinya. Tak bisa dipungkiri, virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia, dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia. Serta dampak pandemi corona ini tentu membekas dalam kehidupan masyarakat atau bahkan menimbulkan kondisi yang tak lagi sama dengan sebelumnya. Namun, jika kita mengikuti Yesus dan menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangannya, kita akan menemukan kedamaian dan penghiburan untuk mengatasi semua kekhawatiran, ketakutan, dan kelemahan kita. Kita bahkan dapat melihat jauh melampaui kesembuhan yang kita harapkan, dan menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada kesehatan dan kehidupan
di dunia ini, kita akan hidup dengan penuh pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, yang perlu kita teladani dari cerita tadi, bahwa perempuan yang sakit pendarahan itu menanggapinya dengan iman. Ia percaya bahwa asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah yang menyelamatkannya, meskipun dia sudah pergi berobat kemana-mana, dan bahkan sudah habis semua yang ada padanya. Oleh karena itu, Yesus meneguhkan imannya dan menjamin kesembuhannya karena tindakan iman yang dilakukan. Dapat dilihat dari ayat 33-34. Saat menghadapi persoalan berat, Tuhan tidak meminta kita mencoba segala cara dulu dan setelah putus asa baru berpaling kepadanya. Ia menghendaki kita datang berharap kepada pertolongannya. Iman kita yang tidak sempurna akan dijadikannya sempurna. Dengan begitu, kita dapat melihat kuasanya dalam hidup kita. Amin.